Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, media belajar bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas manajemen keuangan MKU dengan topik penyebab negatif interest rate pada sesi 57. Selamat mengikuti. Sesi ini merupakan lanjutan dari sesi 56 MKU yaitu negative interest rate. Pada sesi ini akan dikaji penyebab dan alasan utama di balik suku bunga negatif. Selamat mengikuti. Kita bahas variabel-variabel dalam negative interest rate, yaitu yang pertama, stimulus ekonomi. Mendorong pinjaman dan pengeluaran dengan mengkondisikan bank merugi untuk menyimpan uang tunai. Bank sentral bertujuan memberi insentif pinjaman kepada pebisnis dan konsumen. Kondisi ini meningkatkan pengeluaran dan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Mencegah tingkat tabungan. Suku bunga negatif menghambat tabungan demi terjadinya pengeluaran atau investasi yang dapat membantu meningkatkan permintaan dalam perekonomian. 2. Memerangi deflasi. Mencegah penurunan harga. Pada kondisi deflasi, konsumen dan pebisnis dapat menunda pengeluaran dan investasi, memperkirakan harga-harga akan turun. Suku bunga negatif bertujuan untuk menangkal hal ini dengan mendorong pengeluaran dan pinjaman. Meningkatkan ekspektasi inflasi, yaitu dengan biaya pinjaman lebih murah, Bank Sentral berharap dapat meningkatkan inflasi ke tingkat target yang ditentukan, dalam kurung biasanya 2%. 3. Pertumbuhan ekonomi yang lemah. Merangsang ekonomi yang stagnan. Pada periode pertumbuhan rendah atau negatif, Bank Sentral dapat menggunakan suku bunga negatif untuk merangsang aktivitas ekonomi ketika alat kebijakan moneter tradisional dalam kurung seperti menurunkan suku bunga mendekati nol tidak lagi efektif. 4. Depresiasi mata uang. Meningkatkan ekspor. Suku bunga negatif dapat melemahkan mata uang suatu negara dengan membuatnya kurang menarik untuk dipegang. Mata uang yang lebih lemah membuat ekspor lebih murah dan lebih kompetitif secara internasional, yang dapat membantu meningkatkan neraca perdagangan. 5. Kelebihan likuiditas dalam sistem perbankan. Mengatasi cadangan berlebih, yaitu ketika bank memiliki cadangan berlebih dalam jumlah besar, suku bunga negatif mendorong untuk meminjamkan dana ini daripada menimbunnya. 6. Kondisi ekonomi global, yaitu efek limpahan dalam kurung spillover effects. Dalam ekonomi global, tingkat suku bunga negatif satu negara dapat memengaruhi negara lain. Misalnya, jika suatu negara mengadopsi suku bunga negatif, maka negara lain mungkin mengikuti untuk mencegah mata uangnya terapresiasi terlalu banyak atau terlalu tinggi, yang dapat merugikan ekspornya. Contoh suku bunga negatif. Bank Sentral Eropa dalam kurung ECB memperkenalkan suku bunga negatif pada 2014 untuk memerangi inflasi yang rendah dan pertumbuhan yang lemah di zona euro. Bank of Japan dalam kurung BOJ mengadopsi suku bunga negatif pada 2016 untuk memerangi deflasi dan merangsang ekonominya. Beberapa bank sentral lainnya, termasuk di Swiss, Denmark, dan Swedia, juga telah menerapkan suku bunga negatif. Kita lanjut dengan potensi risiko. Dampak pada bank, suku bunga negatif dapat menekan profitabilitas bank dengan mengurangi selisih antara suku bunga pinjaman dan deposito. Distorsi pasar keuangan. Kondisi ini dapat menyebabkan gelembung aset dalam kurung aset bubbles karena investor mencari return yang lebih tinggi pada aset yang lebih berisiko. Konsekuensi yang tidak diinginkan, yaitu suku bunga negatif, mungkin tidak selalu mencapai tujuan yang dimaksud dan dapat menyebabkan penimbunan uang tunai atau perilaku lain yang tidak diinginkan. Demikian akhir dari sesi ini. Jika menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai pemotivasi dan dukungan untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.